Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Jatilawang beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati pula seluruh anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas, dan tak lupa kepada para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini di hari Ramadan yang ke-23, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kelancaran untuk melaksanakan ibadah puasa dan serangkaian ibadah lainnya di bulan Ramadan. Yaitu salah satunya kita masih dipertemukan untuk mengikuti ngaji bareng PGRI yang dilaksanakan secara rutin. Yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita semua, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khotamul Anbiya wal Mursalin, Nabi akhir zaman, penutup para nabi yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk ke dalam golongan umat yang akan menerima syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Yang artinya kurang lebih, amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah amal kebaikan yang dilaksanakan atau dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, rutin, walaupun amal tersebut jumlahnya sedikit. Nah, dalam kajian Islam ini biasa masyhur dikenal dengan istilah istiqomah. Tentu ini tema yang sangat menarik. Apa itu istiqomah? Bagaimana caranya istiqomah? Apa saja kiat-kiat agar ibadah kita selalu istiqomah? Nanti akan disampaikan secara lugas dan jelas oleh narasumber kita pada sore hari ini, yaitu beliau Al-Ustadz Bapak Muhammad Isa Nurul Umam. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Karanglewas, yang akan membawakan tausiah bertema istiqomah dalam beribadah. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, marilah kita saksikan dan cermati tausiah dari narasumber kita. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas dan segenap pengurusnya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas dan segenap pengurusnya, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Jatilawang dan segenap pengurusnya, yang kami hormati rekan guru anggota PGRI Kabupaten Banyumas, serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Hadirin pemirsa
ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari PGRI Cabang Jatilawang akan membawakan materi dengan judul Istiqomah dalam beribadah. Kata istiqomah berasal dari akar kata qoma yaqumu qiyaman, yang artinya tegak berdiri atau lurus. Ditambahkan dengan kata ista yang menjadi istiqomah. Dalam kaidah bahasa Arab, istiqomah ini mengandung arti berusaha untuk terus tegak berdiri atau lurus dalam menjalankan sesuatu. Sebagai contoh, kita akan melakukan sholat tahajud. Kita niatkan untuk sholat tahajud setiap hari. Kita memasang alarm jam 3 untuk esoknya. Alhamdulillah jam 3 tepat kita bisa bangun. Sehingga kita bisa sholat tahajud tepat waktu dan tanpa gangguan. Untuk hari berikutnya, kita memasang alarm tidak hanya jam 3, tapi juga jam setengah 3. Karena sebelumnya ada berbagai acara. Dikhawatirkan jika alarm jam 3 itu kita bisa tidak mendengar alarm. Akhirnya jam setengah 3 alarm berbunyi. Karena masih mengantuk, alarm terus dimatikan. Lalu tidur lagi. Alarm jam 3 berbunyi. Terlihat masih mengantuk, tapi berusaha untuk tetap bangun. Langsung bangun, duduk sebentar, lalu ambil air wudhu. Begitupun hari ketiga. Ada kendala, tidak hanya ada acara, tapi ada acara yang lain. Itu kita tetap berusaha untuk menjalankan sholat tahajud. Gangguan-gangguan yang datang itu kita tekan, kita terjang, sehingga kita tidak sampai kalah, sehingga kita bisa melakukan apa yang sudah kita niatkan. Itulah makna bahwa istiqomah itu mengandung unsur usaha. Sehingga istiqomah ini mengandung arti berusaha untuk terus melakukan suatu kegiatan dengan konsisten. Istiqomah secara etimologi juga berarti konsekuen, konsisten, dan terus-menerus. Secara terminologi, kata istiqomah mengandung pengertian dari berbagai pendapat. Di antaranya, yang pertama, pendapat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh sahabat yang lain. Wahai sahabat Abu Bakar, apa makna istiqomah itu? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, istiqomah itu memurnikan agama Allah. Dalam arti tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Memurnikan ke Allah mengandung arti bahwa ada komitmen di dalamnya untuk tetap menganggap bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang disembah.
Tidak ada kekuatan yang lain yang menandingi Allah. Dengan komitmen itu, kita yakin bahwa Allah hanyalah satu-satunya Tuhan. Maka dalam perjalanan kita, dalam kita menjalani hidup, kita akan senantiasa mengesahkan Allah. Kita beribadah tanpa adanya riya. Kita bersedekah tanpa ada rasa ujub. Ini loh, saya bisa bersedekah. Tidak akan ada rasa seperti itu. Benar-benar murni menganggap Allah itu satu-satunya Tuhan. Dalam kaitannya dengan keseharian, kita menjalani hidup mengesahkan Allah secara terus-menerus, itu mengandung arti juga istiqomah. Kemudian dari pendapat yang kedua, yaitu Imam Nawawi memaknai istiqomah yaitu dari kebaikan satu ke kebaikan yang lainnya. Sebagai contoh, kita niat untuk istiqomah ba'da maghrib tadarus Al-Quran. Hari pertama dapat kita lakukan tadarus Al-Quran. Hari kedua sampai hari ketujuh kita bisa melakukan. Tapi ketika hari ke-8 ba'da maghrib, kita diundang untuk ikut doa bersama tetangga yang meninggal. Kalau kita mengacu kepada arti istiqomah yang kaku, maka kita tidak akan datang ke acara doa bersama di tetangga. Tapi menurut Imam Nawawi, arti istiqomah yaitu dari kebaikan satu ke kebaikan yang lainnya. Menganggap bahwa tadarus Al-Quran itu perbuatan yang baik. Sedangkan doa bersama di tempat tetangga yang meninggal itu juga sebuah kebaikan. Maka jika kita meninggalkan tadarus Al-Quran saat itu dan kita berangkat ke tempat tetangga yang meninggal untuk doa bersama, itu tetap dinamakan istiqomah. Karena kalau kita tetap menjalankan istiqomah yang kaku, itu kita tidak menjalankan kesolehan sosial. Karena kesolehan yang baik itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga ikut dirasakan oleh orang lain. Itu dari berbagai pendapat bahwa istiqomah itu melakukan suatu kebaikan secara terus-menerus, secara konsisten, meskipun hal itu merupakan hal yang kecil. Karena Allah lebih menyukai amal yang konsisten, meskipun amal itu adalah amal yang kecil dibandingkan dengan amal yang besar, tetapi hanya dilakukan satu kali. Hadirin pemirsa ngaji bareng PGRI yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar bisa istiqomah dalam ibadah? Untuk menjawab hal itu, kami akan memberikan berbagai tips. Nomor 1, yaitu kita niatkan untuk istiqomah. Niat ini sangat penting dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita melakukan suatu kegiatan.
karena niat yang baik akan mengantarkan kepada sesuatu yang baik. Sedangkan niat yang buruk akan menghasilkan kegiatan yang buruk juga. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa. Amal itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis itu menguatkan bahwa niat itu sangat penting sebagai pondasi kita menjalani kehidupan maupun melakukan suatu kegiatan. Ada amal dunia, tapi jika kita niatkan untuk amal akhirat, maka pahalanya juga untuk akhirat. Contoh saja, kita menolong hewan yang kelaparan. Itu contoh dari amal dunia. Tapi jika kita niatkan hanya mengharap ridho Allah, menolong salah satu makhluknya yang kelaparan, maka amal tersebut berubah menjadi amal akhirat. Karena niatnya tadi yang mulia. Kiat yang kedua yaitu mengingat kematian. Kematian itu datang kapan saja, tanpa memandang waktu, tanpa memandang orangnya. Ada yang sudah sepuh, tapi masih diberi kesempatan untuk hidup. Ada yang masih balita, tapi sudah saatnya wafat. Dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai amal kita untuk memperberat amalan kita di akhirat. Dengan kita senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, itu menandakan kita beristiqomah. Karena amalan-amalan ini kita lakukan terus-menerus dengan sebab yaitu kita mengingat kematian. Kiat yang ketiga yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa merupakan sesuatu yang baik. Menandakan bahwa kita ini adalah seorang hamba, sedangkan Allah adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Dengan kita memperbanyak doa, Allah juga senang, karena menandakan bahwa kita itu butuh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah saja sudah memerintahkan kita untuk berdoa. Dengan kita memperbanyak doa, kita memohon di setiap sujud, di setiap malam, Allah pasti akan mengabulkan. Salah satu doanya yaitu, ya Allah, berilah aku kekuatan agar aku bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadamu. Doa itu dipanjatkan setiap hari, kita akan diberi kekuatan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, untuk senantiasa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa
bukan berarti tanda sebuah kita tidak mampu. Memang hakikatnya kita itu makhluk yang lemah. Tetapi jika kita berada di depan orang-orang, kita tidak perlu menunjukkan kelemahan kita. Karena itu juga sebuah ikhtiar agar kita itu tetap kuat, tidak merepotkan orang lain. Kiat yang keempat yaitu belajar dari orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu sangat patut kita contoh, baik dalam hal ibadah maupun dalam kesehariannya. Kita bisa melihat mereka sangat konsisten dalam beriman kepada Allah, dalam menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah, meskipun banyak sekali gangguan yang menerjangnya. Dengan kita melihatnya, kita akan termotivasi agar kita itu bisa menjalankan seperti apa yang mereka lakukan. Karena dengan belajar dari orang soleh, pikiran kita, tujuan kita akan terfokus kepada orang soleh tersebut. Sehingga hal ini akan bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang soleh dahulu menyempatkan waktu untuk sholat tahajud sebagai sarana beribadah, berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Kita minta apapun, kita bisa terbuka. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kita bisa terbuka untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Nah, itu kita bisa tiru. Jika berat setiap hari sholat tahajud, maka diukurlah kemampuan kita. Misalnya, seminggu sekali kita tahajud, diukur, minggu 1 berhasil, kita sholat tahajud. Minggu ke-7 kita berhasil. Jika itu sudah konsisten, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Apalagi jika ditambah dengan ritme yang lebih sering, bisa seminggu 3 kali, atau bahkan setiap hari kita melakukan tahajud. Dengan mencontoh itulah, kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah seperti orang soleh terdahulu. Kiat yang kelima, yaitu bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Pengaruh lingkungan cukup signifikan terhadap kehidupan kita. Menurut penelitian, 75% akan berpengaruh terhadap hidup kita. Maka kita harus pandai-pandai memilah dan memilih teman dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu meninggalkan teman yang lama yang dianggap itu kurang ibadahnya, bahkan termasuk melakukan perbuatan maksiat. Kita tetap berteman, tapi kita juga punya prinsip, kita tidak akan mengikuti teman yang buruk itu. Kalau bisa, kita mengajak teman yang buruk itu agar menjadi lebih baik. Itu menjadi amal tambahan bagi kita. Maka kita perlu berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga kita berada di dalam lingkungan yang baik. Sehingga akan sangat membantu kita untuk istiqomah dalam menjalankan kebaikan ataupun ibadah terhadap Allah. Yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam istiqomah.
Bersungguh-sungguh ini sangat penting agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dalam sebuah makalah disebutkan al-istiqomah khairum min alfil karamah. Istiqomah ini lebih baik daripada 1000 karamah. Demikian materi tentang istiqomah dalam beribadah. Semoga materi ini menambah manfaat bagi kita, terutama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya, dan kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah tadi uraian tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Ihsanurul Umam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam beribadah, agar amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan rutin, bisa terasa istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku panitia yang bertugas, saya selaku host dan Al-Ustadz Bapak Umam selaku pemateri, memohon maaf apabila banyak kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.